Oke, untuk selanjutnya yang lagi viral juga ini Pak, bahkan media luar negeri juga membahasnya terkait dengan masalah Giselle ini Pak, yang masih rame tadi kalau di thumbnail-nya di depannya Pak Yusef. Ya, dan bahkan kalau media luar itu menanggapi bahwa kejam sekali hukum di Indonesia begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa terkait dengan kasus video porno yang tengah dialami oleh Giselle dan juga pas lawannya ya? Nah, jadi ada dua aturan sebenarnya yang terkait. Satu adalah undang-undang anti pornografi, bukan porno aksi loh. Ya, pornografi. Padahal itu aksi. Jadi mau dikenakan undang-undang itu pun tidak masuk. Orang beradegan itu aksi, bukan grafi. Grafi itu berarti ukiran atau gambar atau image. Nah, yang paling mungkin dikenakan itu bukan kepada pelaku yang beradegan, kalau mereka memang tidak berkehendak untuk menyebarkannya, adalah penyebarnya, karena undang-undang ITE ya. Nah, itu yang kemungkinan bisa diterapkan, tetapi bukan pada Giselle dan pasangannya, karena kalau dari berita yang disampaikan oleh kepolisian bukan atas izin mereka, tetapi dituduh karena kurang hati-hati. Kurang hati-hati antar dua pasangan, menurut saya juga terlalu dipaksakan gitu. Karena antar dua orang yang melakukan itu lalu bertukar video, itu bukan soal hati-hati, ini ruang privat antara mereka berdua. Yang kurang hati-hati itu kepada teman saya yang saya sangat dekat, saya kasih. Itu bisa kena karena kelalaian gitu. Jadi argumentasi polisi menurut saya terlalu dipaksakan. Kalau mau dikenakan undang-undang pornografi, maka ini terlampau luas. Ini porno aksi, bukan pornografi. Yang kedua, kalau pakai undang-undang IT dengan kurang hati-hati karena men-share-nya kepada teman mainnya, maka ini juga terlalu dipaksakan karena ini beruang privat antara mereka berdua gitu. Bukan soal hati-hati, karena itu sudah membuka aib mereka, berarti membuka diri mereka sendiri. Tetapi kalau saya share kepada teman saya yang paling dekat, nah itu kurang hati-hati. Oke, tapi kalau sama pasangan? Oh iya, enggak lah. Privasi, oke. Privasi, ya, karena dilindungi oleh undang-undang untuk kepentingan privasi. Walaupun dengan alasan kalau Giselle kan menyatakan kalau di berita-berita pernah HP-nya hilang begitu, terus kemudian dibenerin, rusak, dibenerin. Ya, dibuktikan dulu. Kalau umpamanya hilang, ya yang mengambil data itu yang karena hilang itu bukan tidak berarti bahwa dia berkehendak untuk menyebarkan pornografi atau hal-hal yang bersifat asusila, tidak. Itu kecelakaan, kemudian kecelakaan itu dipakai oleh orang untuk menyebarkannya, maka orang yang menyebarkannya yang kena. Ya, dari Pak Yusef selaku praktisi nih Pak saya. Nanti biar disempurnakan sama Pak Bernard. Ya. Jadi pandangan saya begini, membaca sebuah peraturan itu tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat yang tertulis, tetapi setiap pelaksana aturan perundang-undangan itu harus dituntun dengan sebuah kebijaksanaan untuk memahami secara benar setiap makna kata-kata dan keinginan daripada kita sebagai manusia yang dituangkan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi ini di dalam mukadimahnya. Jadi kalau kita ingin tahu mengenai undang-undang, pertama yang harus kita baca adalah mukadimahnya. Itu dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kita dituntut untuk beretika, berakhlak mulia, berpribadi luhur di dalam peri kehidupan kita di rumah Indonesia. Oleh karena itu, lebih lanjut di dalam mukadimahnya dikatakan, maka orang-orang yang memproduksi, membuat, jadi dia pakai koma, memproduksi, membuat, dan menyebarluaskan dan lain-lain terhadap segala konten pornografi itu dilarang untuk dilakukan karena negara kita adalah negara yang landasan hukumnya adalah Pancasila. Baik. Pasal yang diterapkan kepada Giselle
dan juga MYD adalah pasal 4, pasal 8, dan pasal 29. Di dalam pasal 4 itu dikatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, menyebarluaskan. Nah, kita garis bawahi yang membuat. Karena polisi menariknya dari kata yang membuat. Nah, yang membuat konten tentang pornografi yaitu ada. Jadi orang yang melakukan persenggamaan disebutkan, hubungan seks. Kemudian orang yang melakukan persenggamahan yang bertentangan dengan aturan, umpamanya sama-sama jenisnya laki-laki sama laki-laki atau orang dewasa kepada anak kecil dan lain sebagainya. Dan juga konten-konten yang menunjukkan atau menampilkan ketelanjangan atau memiliki arti ketelanjangan. Jadi berarti umpamanya kalau saya itu tidak pakai seorang perempuan, dia foto hanya memakai bikini tapi bukan di pantai, di dalam rumah atau apa, itu bisa dikontenkan sebagai menunjukkan ketelanjangan. Karena kalau dia pakai bikini fotonya di pantai, itu bukan ketelanjangan. Karena di pantai ya pasti pakai bikini. Tapi kalau sudah di rumah itu harusnya konten juga yang menunjukkan ketelanjangan yang bisa dijerat. Undang-undang ini kalau caranya baca seperti itu, orang-orang yang di IG, yang di TikTok itu banyak yang kena tangkap dengan pasal ini. Karena pasal 4 ini kemudian dia juntonya pasal 29. Ya. Pasal 29 itu ancamannya paling rendah 6 bulan, paling tinggi 12 tahun, dan dendanya 6 miliar. Nah, Giselle ini dipersangkakan dengan pasal 4 karena dia yang membuat, dia yang merekam. MYD tidak bisa diterapkan pasal 4. Karena MYD bukan dia yang membuat. Karena dari video kelihatan dan sudah di dalam pengakuan ketika diperiksa sebagai saksi, Giselle yang membuat. Pertanyaannya bukan hanya karena di situ ada kata membuat, maka kamu itu bisa dihukum itu loh. Karena saya sendiri ketika menggunakan ruang privat saya, penggunaannya dia buatnya itu mau untuk apa dulu itu loh. Karena ada satu kesatuan di dalam cara membaca itu loh. Kalau saya buatnya itu untuk kepentingan pribadi saya, membuatnya ini tidak bisa masuk untuk sampai kepada hal privat. Karena dia membuat hanya untuk dia dan untuk pasangannya itu loh. Bagaimana mungkin kita akan menerapkan, kecuali saya membuat dengan tujuan nantinya itu akan saya sebarluaskan, akan saya jual, akan saya lain sebagainya. Jadi kata membuat jangan hanya dibaca karena saya membuat saya harus kena pidana. Bukan seperti itu cara baca undang-undangnya. Ruang privat orang dicampuri negara tidak boleh itu loh. Kalau hanya cara membacanya begitu dangkal dengan mengatakan karena Anda yang buat maka Anda harus dipidana, tidak bisa. Ini yang harus dipahami oleh aparatur kepolisian, oleh jaksa dan oleh hakim itu loh. Sehingga tidak sembrono memberikan putusan. Yang namanya orang-orang itu banyak juga yang melakukan seperti itu di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Kalau mau dibuat semuanya sama hanya dengan kita membaca secara dangkal, hukum semuanya dong. Jangan hanya satu orang, dia sudah terbeban sosial yang sangat tinggi. Nah, sekarang mengenai MYD, itu yang masuk itu adalah kategori pasal 8. Sekalipun pasal 8 ini juga dikenakan kepada Giselle. Pasal 8 ini adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk ikut ambil bagian sebagai artis di dalam pornografi tersebut. Jadi dia merelakan dirinya dengan persetujuannya ataupun dengan tidak melarang dirinya menjadi objek. Nah, MYD ini kan memberikan dirinya tidak ada larangan ketika Giselle itu merekam. Jadi MYD tidak bisa dengan pasal 4, tapi dia akan dikenakan pasal 8. Sekalipun pasal 8 ini juga diterapkan kepada Giselle. Tapi MYD lebih masuk kepada pasal 8. Nah, pasal 8 ini kan ancaman pidananya itu hanya 10 tahun. Tetapi menurut saya pun ini tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada keterangan. Mereka berdua hanya saling mengirim, disimpan juga oleh MYD hanya 7 hari, kemudian dihapus dari filenya. Tidak ada tujuan sama sekali dari MYD untuk menyebarluaskan. Karena dia memberikan keterangan. Betul, saya menerima, 7 hari kemudian saya hapus. Jadi membuat dan menyetujui pun, tetapi tidak ingin untuk disampaikan kepada publik, itu yang harus dinilai. Oke. Nah, jadi menurut pendapat saya, penerapan keadilan itu memang sangat rumit dan sangat susah bagi kita yang benar-benar ingin menjalankan dengan akal sehat gitu loh. Tapi kalau hanya ingin membaca mati bahwa membuat itu dia harus dikenakan
pidana sanksi, maka kita tidak akan mencapai keadilan hakiki di dalam pergulatan kita di rimba hukum Indonesia. Maka menurut pendapat saya, secara pribadi, Giselle sama MYD itu tidak bisa diterapkan ketentuan ini. Dan mereka itu sebagai korban yang harus dilindungi. Okay. Jadi kalau kita berbicara ada dua. Norma kesusilaan dilanggar, iya. Norma kesusilaannya dilanggar. Permasalahannya adalah norma kesusilaan itu tidak memiliki sanksi. Kesusilaan mereka karena itu privat. Tapi kalau berbicara mengenai norma hukumnya tidak ada pelanggaran sama sekali. Jadi ada norma dua yang harus norma kesusilaan yang dilanggar itu ya sanksinya sanksi publik. Jadi kemana-mana umpamanya Giselle jalan orang lihat gitu kan, itu sakit hatinya itu lebih dalam daripada penjara gitu. Jadi seperti semua mata orang itu sudah menelanjangi dirinya itu loh. Iya. Sebagai sebuah korban. Itu yang harus diperhatikan gitu loh. Sudah menjadi korban masih harus dihukum lagi. Ini apalagi masalah. Di media sosial itu komennya ya Allah luar biasa. Ya iya itu dibuat berbagai macam TikTok dan lain sebagainya, itu sudah tidak tepat itu. Nah ini ada tanggapan Pak, gimana nasib kita yang nonton nggak sengaja berada di Twitter terkait dengan kasusnya? Gimana nasib kita yang nonton nggak sengaja beranda Twitter? Begini, di beranda Twitter. Makanya kita itu diberikan akal sehat, akal pikir yang baik gitu, supaya mampu membedakan mana tontonan yang baik dan tidak itu. Orang menampilkan apa saja di dunia maya itu silakan dan kita tidak bisa melarang. Kalau melanggar undang-undang biar ditindak sama aparatur penegak hukum. Tapi Anda yang nonton begitu tahu itu tidak baik ya jangan nonton gitu loh. Jangan kemudian Anda nonton, kemudian Anda menjelek-jelekan orang, itu hal yang salah gitu loh. Anda aja mau nonton gitu loh. Oke. Anda saja bahagia gitu loh. Kalau Anda benar-benar merasa tidak pantas dan tidak layak hal seperti itu ya jangan ditonton. Itu baru menunjukkan Anda itu adalah baik gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana nasibnya yang nonton, Anda kan diberikan pilihan untuk nonton ataukah tidak gitu loh. Iya. Nah kenapa Anda harus nonton? Karena yang berakal juga. Ya, akal sehatnya kan berjalannya begitu. Wong Anda tidak nonton juga tidak dikenakan sanksi, Anda nonton juga tidak ada sanksi. Tapi begitu Anda nonton kemudian Anda mengatakan kalian itu bejat, kalian itu jahat, itu sudah di luar kemanusiaan. Karena apa? Nilailah diri Anda sendiri juga. Anda bejat juga loh nonton. Iya. Kan seperti itu tuh gampangannya. Ya, ini untuk para netizen. Mau nanya Om, perbedaannya dengan kasus Ariel gimana terkait dengan kasus ini? Nah, perkara Ariel ini beda. Bedanya di sini untuk yang bertanya. Hario, ya. Ini menarik. Perbedaannya adalah berdasarkan keterangan. Jadi di dalam hukum itu alat bukti itu sangat penting. Alat bukti itu mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian alat bukti tertulis dan lain sebagainya. Ada 5 ditambah alat bukti elektronik. Ariel itu dia merekam seluruh adegan ranjang yang dia lakukan, kemudian dia simpan di laptop, dan laptop itu masih berada di tangannya tetapi tidak dijaga secara baik sehingga mampu diakses orang lain. Ini berbeda loh. Sedangkan Giselle, itu handphonenya ini hilang, dia sudah hapus datanya, handphonenya ini dikasihkan kepada manajernya, kemudian hilang. Ini berdasarkan yang saya baca ya di berita kesaksiannya dia. Dan berita ini disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berarti tidak mungkin bohong. Di pasal 1-nya, definisi pornografi itu gambar dan lain sebagainya yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Kalau kita baca kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu ada kata dimaksudkan untuk mengeksploitasi seksual, itu porno. Nah, kalau kita enggak, gambar video dan seluruh penampakan grafiti yang bertentangan dengan kesusilaan, yang mengandung persenggemaan dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jadi tidak ditambahkan niatnya. Oleh karena itu memang kadang-kadang kalau aparat yang kurang hati-hati terjebak di situ. Tidak perlu niat, yang penting perbuatan. Padahal satu tindak pidana itu harus kombinasi antara perbuatan dan niat. Nah itu penting sekali yang dikatakan oleh Pak Joseph. Tapi ini akibat kelemahan undang-undangnya sendiri. Yang kedua, undang-undang kita itu, undang-undang pornografi itu
ancaman sanksi dan deliknya lebih serius dari perbuatan yang paling ganas di Indonesia. Mengalahkan korupsi dan hampir mengalahkan terorisme. Ancamannya itu sampai berapa? 15 miliar. Dan itu kombinasi selalu penjara dan atau. Coba bayangkan, itu jadi ini menurut saya pembuat undang-undang itu seorang malaikat yang lagi marah sama seluruh hal-hal yang seksual. Sehingga ancaman hukumannya rata-rata itu tinggi sekali. Oke. Padahal ada perbuatan-perbuatan yang kita anggap itu sangat berbahaya untuk masyarakat, ancaman hukumannya sangat rendah. Oke. Nah, ini juga koreksi. Apakah undang-undang yang emosional seperti itu pantas kita pertahankan? Itu sangat emosional. Dan hal yang dilupakan oleh aparatur penegak hukum itu adalah mukadimahnya sudah mengatakan, jadi kacamata yang kita pakai itu sebenarnya kacamata Pancasila. Maka cara kita bertuhan, kemudian berperi kemanusiaan yang adil dan beradab itu caranya kita untuk menerjemahkan manusia secara baik. Pornografi itu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu merupakan salah satu seni manusia, kebutuhan dasar manusia yang membuat mereka berkembang secara baik menjadi pribadi yang baik. Gitu. Makanya jangan heran di prasasti kuno itu sering sekali digambarkan mengenai ketelanjangan, digambarkan mengenai hubungan seksual. Betul. Karena itu merupakan salah satu motivasi. Bahkan saya baca di dalam buku Kegelapan itu dituliskan bahwa para filsafat ini ketika mencari ide itu mereka melakukan perkumpulan-perkumpulan untuk melakukan persetubuhan dan mabuk untuk kemudian mencapai titik tertentu di mana mereka mampu mendapatkan ide dan argumentasi untuk kemudian mampu untuk merumuskan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia, tentang kebijakan-kebijakan. Ini berbeda kalau kita baca di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa umpamanya ini saya hanya mengambilkan contoh tentang umpamanya 10 perintah Allah, tentang larangan untuk berzinah, larangan untuk mencuri, larangan untuk membunuh dan lain sebagainya. Karena pada saat itu belum ada aturan hukum itu loh. Ketika bangsa ini berjalan dari satu daerah ke daerah lain itu kan berkumpul ribuan bahkan jutaan orang. Pada saat itu orang yang kuat itu mampu, dia lihat perempuan yang cantik istrinya orang pun dia ambil, dia pakai sembarangan itu loh. Kemudian ada orang lain yang bekerja mati-matian, punya ini orang yang merasa kuat, dia bisa ngambil barangnya mereka, dia duduk santai apa segala macam. Maka keluarlah 10 perintah Allah pada saat itu untuk menjaga agar manusia tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena waktu itu belum ada hukum itu loh. Jadi cara kita berpikir dengan menggunakan akal sehat dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia ini penting sekali. Oke. Nah, ini sekaligus terkait dengan Giselle, Pak. Ada yang bertanya juga di kolom komentar, Ari-Ari. Pertanyaannya adalah video tersebut kan dibuat saat Giselle masih berstatus istrinya Gading. Apakah itu tidak melanggar? Ya, kalau masih istrinya Gading itu bisa, tapi pelapornya adalah Mas Gading. Ya. Itu dikenakannya itu pasal 284 KUHP. Itu ancamannya hanya 9 bulan dan delik aduan itu loh. Dan itu mau dilaporkan atau tidak oleh Mas Gading Marten itu silakan itu loh. Pada saat mereka masih posisi menikah, dilaporkan sekarang, nanti dihitung apakah sudah kadaluarsa atau belum, baru tahunya sekarang. Karena saya juga baca ada beberapa pasangan itu yang memang saling memberikan kebebasan kepada pasangannya masing-masing dan itu banyak juga terjadi di Indonesia. Jadi mereka tetap di dalam satu rumah tangga tapi memberikan kebebasan kepada pasangannya masing-masing. Ya kamu mau hubungan dengan perempuan lain silakan, yang perempuan mau hubungan dengan laki-laki lain silakan, yang penting saling menjaga, hidup tetap di dalam satu keluarga. Itu ada juga perkembangan zaman yang saat ini terjadi. Bukan hanya di Eropa sana tetapi di Indonesia juga banyak terjadi. Jadi itu kembali kepada Gading Marten. Satu-satunya yang bisa melaporkan itu hanya suami atau istri dari orang yang melakukan adegan itu. Tapi kalau statusnya kan sekarang sudah berpisah, berarti? Ya, statusnya sudah berpisah, jadi tidak bisa. Itu pun aturannya ada. Bagi yang Islam, begitu dilaporkan langsung bisa diproses polisi. Bagi yang non-Islam itu tidak bisa. Dilaporkan pada polisi, polisi akan minta bukti surat perceraiannya mana itu loh. Sehingga biasanya perkara itu ditunda. Makanya ada surat edaran dari Mahkamah Agung yang memberikan
waktu kepada penyidik bahwa untuk perhitungan pasal 284 itu tidak ada kadaluarsa sebelum putusan cerainya turun. Oke, ya, ya. Tambah lagi Pak, sudah cukup ya, sudah cukup terkait dengan kasusnya dari Ibu Gisela. Dan ini juga kita pesan kepada masyarakat, ini sudah ditetapkan seperti ini, kita nunggu proses hukum saja ya Pak ya, berarti atau seperti apa? Iyalah, nunggu proses hukum aja lah, dan saya pikir harus dibela secara mati-matian sehingga ini tidak kembali lagi. Ini benar-benar mereka itu sudah menjadi korban dan sudah sudah dihukum yang sangat lebih berat daripada sekedar masuk penjara, dan norma hukum tidak menjangkau terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang mereka lakukan. Iya, dan mohon untuk para netizen ini kalau berkomen, apalagi kalau misal mempostingnya itu adalah bukan Giselnya lagi anaknya, tapi yang diposting tetap disangkut pautkan dengan ibunya, kasihan sekali. Iya, berhati-hati jika berkomentar terkait dengan kasus ini. Kita menunggu proses hukum yang berlangsung dan juga tetap seperti dari Pak Yosef dibela. Selanjutnya kita ke pertanyaan ya Pak.